Kita akan coba terapkan hukum 2 Newton tersebut pada analisa benda tegak ya. Kita bisa lihat di halaman 21 ya. Di sana ada katrol. Seperti di kelas 10 kemarin kita sudah menghitung percepatan katrol. Tapi saat kelas 10 kita menganggap katrol ini licin ya. Sehingga tali di atas katrol itu hanya lewat tanpa memutar katrolnya. Nah, kali ini katrol ini dianggap punya gesekan, tidak selip talinya di atas katrol, sehingga katrol ini ikut berpengaruh menghasilkan gaya tali dan ikut berotasi terhadap porosnya. Ini akan berpengaruh pada percepatan sistem katrol tersebut. Kita akan lihat contoh di sini. Misalnya ada katrol, masanya M1 dan M2, di mana M1-nya 4 kg, M2-nya 3 kg, massa katrolnya 1 kg, dan jari-jari katrolnya adalah setengah meter. Dan di sana katrol merupakan benda yang berbentuk silinder pejal, ya. Maka berapa percepatan linear yang dihasilkan oleh sistem tersebut, sistem katrol tersebut? Kita gambar dulu. Kita lihat di sini massa 1, massa 2, massa katrol dan jari-jari dari katrol. Kita gambar dulu ada gaya apa saja yang bekerja pada sistem ini. Ada W1 beratnya benda 1, ada W2 beratnya benda 2, kemudian ada T1 tegangan tali yang menarik benda 1, dan ada T2. Nah, yang kita gambar ini adalah gaya-gaya yang hanya bekerja pada benda 1 dan benda 2. Dan benda 1, benda 2 ini bergerak linear. Yang benda 1 karena lebih berat, dia ini turun percepatannya. Yang benda 2 karena lebih ringan, dia itu naik. Jadi dalam sistem ini ada dua macam gerak. Ada yang bergerak linear dan ada yang bergerak rotasi, yaitu katrolnya. Jadi kita akan pisahkan perhitungannya. Yang kita gambar di sini baru yang gaya-gaya linear. Lalu bagaimana dengan gerak rotasinya? Kita bisa pisahkan. Misalnya katrol ini, saya coba gambar lagi di sini. Ya, kita bisa lihat katrol ini berputar karena ditarik oleh tali. Di sebelah sini T1, di sebelah sini T2. Kalau T1 yang di benda arahnya ke atas, tapi T1 yang menarik katrol arahnya ke bawah. Kita ingat kalau tegangan tali itu selalu menarik kedua ujungnya, ya. Jadi di sini ada tegangan tali yang bekerja sebagai torsi. Kenapa bekerja sebagai torsi? Karena ada lengan gaya. Lengan gayanya adalah jari-jari dari katrol itu sendiri. Sehingga di sini ada dua torsi yang bekerja, T1 dan T2. Arah putarnya berlawanan arah jarum jam karena massa M1 lebih besar. Sehingga kita bisa tuliskan sigma torsi sama dengan I kali alfa. Torsinya siapa? Ada tau 1, ada tau 2. I-nya karena dia silinder pejal, I-nya adalah setengah massa katrol R kuadrat dikali dengan alfa. Nah, tanda plus minusnya bagaimana di torsi ini? Kalau benda itu sudah bergerak, sudah berputar,
maka dia tidak mengikuti aturan yang sebelumnya. Jadi kalau benda itu sudah berputar, maka aturannya adalah torsi yang searah dengan arah putar tandanya positif, dan torsi yang melawan arah putar tandanya negatif. Dalam hal ini tau 1 itu searah dengan arah putarnya sehingga dia positif, tau 2 itu negatif. Kalau kita jabarkan, tau adalah F kali L. Di sini F-nya adalah T1, lengannya adalah jari-jari, sehingga menjadi T1 dikali R dikurangi T2 dikali R sama dengan setengah massa katrol R kuadrat. Nah, nilai alfa ini supaya menjadi percepatan linear kita bisa ganti menjadi A per R. Kita ingat hubungan antara gerak melingkar dan gerak lurus, ya. Jadi alfa diganti menjadi A per R. Kalau kita keluarkan, R-nya jadi T1 min T2 kali R sama dengan setengah massa katrol R kuadrat A per R. Kita bisa coret R-nya sehingga menjadi T1 min T2 sama dengan setengah MK kali A. Nah, ini adalah persamaan untuk gerak rotasinya, ya. Sekarang kita kembali ke gerak linearnya. Untuk gerak linearnya berarti kita jumlahkan gaya-gaya pada kedua benda, ya. Sigma F sama dengan M total dikali A. Sigma F-nya siapa? Sigma F-nya adalah W1, T1, T2 dan W2 yang searah gerak positif yang melawan gerak negatif. Berarti W1 dikurangi T1 ditambah T2 dikurangi W2 sama dengan M1 plus M2 dikali dengan A. Nah, dalam hal ini kita melihat di sini ada min T1 plus T2, di sini ada plus T1 min T2. Karena kita mau mencari A, kita substitusikan keduanya supaya sama. Kita kali ini dengan min 1, ya, kedua ruas dikali dengan min 1, sehingga menjadi T2 min T1 sama dengan min setengah MK kali A. Terus kita masukkan di sini T2 min T1 nya kita ganti jadi min setengah MKA. W1 adalah M1 kali G min setengah MK kali A min M2 kali G sama dengan ini M1A plus M2A. Yang ada A-nya kita jadikan 1, kita pindah ruas sehingga menjadi M1 kali G dikurangi M2 kali G sama dengan M1 kali A plus M2 kali A plus setengah MK kali A. Nah, sekarang kita sudah bisa menemukan A-nya. Kita keluarkan A-nya, terus kita pindah massa 1, massa 2 dan setengah massa katrolnya ke bawah, ke sisi kiri, ya. Sehingga kalau kita selesaikan, persamaannya akan menjadi A sama dengan M1 dikurangi M2 kali G, G-nya kita keluarkan, kemudian dibagi M1 tambah M2 tambah setengah massa katrol. Ya.
Ini merupakan rumus percepatan dari sistem katrol yang bentuknya seperti ini ya. Nanti kalau bentuknya dibuat beda ya persamaannya kan berbeda lagi ya. Kalian mesti lihat bagaimana penurunannya. Tapi kalau bentuknya seperti ini, maka kalian bisa langsung gunakan rumus ini. Jika masa katrolnya pun berbentuk silinder pejal ya. Nah, kemudian kita bisa hitung angkanya. A sama dengan M1 nya 4 kilo dikurangi 3 kilo dikali 10 dibagi 4 kilo tambah 3 kilo tambah setengah kali 1. Jadi 10 dibagi 7,5. Ya, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 1,3 meter per sekon kuadrat. Begitu aplikasi dari hukum Newton 2 untuk gerak rotasi ya. Kita akan lihat contoh berikut. Sebuah roda berbentuk silinder pejal bermasa 2 kg dan berjari-jari 20 cm. Ditarik dengan gaya 30 Newton seperti pada gambar. Tentukan percepatan linear yang terjadi jika A. Gesekan diabaikan, maksudnya gesekan lantainya diabaikan. Yang B. Ada gesekan antara silinder dengan lantai sebesar setengah Newton. Ya, jadi di sana ada roda yang porosnya itu ya ada bearingnya, sehingga kalau kita tarik di porosnya dia tetap akan berputar gitu. Nah, tapi di sini ada dua kondisi. Yang pertama gesekannya diabaikan, yang kedua ada gesekan lantai. Ya, kita akan gambar. Ketika roda ini ditarik oleh gaya F 30 Newton, roda ini akan bergeser, tidak berputar. Kenapa? Karena gaya 30 Newton di sini itu bekerja sebagai gaya linear, bukan torsi. Kita bisa coba ya. Misalnya kita punya sebuah roda, jadi roda berbentuk silinder pejal. Roda ini ditarik di porosnya, maka roda ini tidak akan berputar, tapi dia akan bergeser karena lantainya licin. Beda nanti kalau lantainya kasar, dia akan terkena gesekan sehingga dia berputar. Tapi kalau lantainya licin, berarti tidak ada gesekan di lantai, maka roda ini hanya akan bergeser. Sehingga si gaya F ini tidak mengerjakan torsi, tapi hanya mengerjakan gaya linear biasa. Sehingga kalau kita hitung, pada roda ini akan terjadi percepatan linear saja, dia hanya akan bergeser. Besarnya percepatannya adalah F per M. F nya 30, masanya adalah 2 kg, M nya 2 kg, sehingga terjadi percepatan 15 meter per sekon kuadrat. Nah, kondisinya akan berbeda untuk yang B. Kita lihat kondisi yang B. Yang B di sini lantainya kasar. Karena lantainya kasar, roda ini mengalami gesekan. Jadi ketika dia ditarik, dia mengalami gesekan sebesar F kecil, besarnya setengah Newton. Sehingga kalau kita lihat di sini roda akan bergulir atau menggelinding ya. Jadi ketika ditarik, dia akan bergulir seperti ini, menggelinding. Dia bergeser karena tarikan F besar, dan dia berputar karena tarikan F kecil atau gaya gesek ya. Sehingga
Kalau ini gaya gesek saya tulis FG saja ya untuk bedakan ya. Sehingga di sini dia mengalami dua jenis percepatan, yaitu percepatan linear dan percepatan rotasi. Untuk percepatan linear kita bisa hitung hampir sama seperti ini. A sama dengan sigma F per M. Kenapa sigma F? Karena gayanya lebih dari satu, ada dua. Sigma F nya adalah F dikurangi Fg ya. F dikurangi Fg dibagi M, sehingga 30 dikurangi 0,5 dibagi M nya 2, berarti 29,5 dibagi 2 ya, hasilnya adalah 14,75 meter per sekon kuadrat. Kemudian karena ada torsi, dalam hal ini gaya gesek bekerja sebagai torsi karena dia memutar roda, dia memiliki lengan gaya, dan lengan gayanya ini adalah R-nya, jari-jari rodanya ya. Sehingga dia juga bergerak rotasi. Rotasinya adalah alfa sama dengan sigma tau dibagi I. Nah, dalam hal ini kita bisa hitung dulu I-nya ya. Kita bisa hitung I-nya. I dari silinder pejal rumusnya adalah setengah mr kuadrat. Setengah, masanya 2 kg, jari-jarinya 20 cm, dalam meter berarti 0,2 kuadrat ya. Sehingga kalau kita hitung hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 2 kg meter persegi. Ini momen inersianya. Terus kita masukkan ke sini, berarti alfa sama dengan sigma tau. Dalam hal ini torsinya adalah gaya gesek dikali lengannya ya, sehingga Fg dikali R dibagi sama I. Gaya geseknya setengah, jari-jarinya adalah 20 cm atau 0,2 dalam meter ya. Kemudian dibagi dengan inersianya 4 kali 10 pangkat min 2, 0,1 ya, 0,1 dibagi 4 kali 10 pangkat min 2, 2,5 radian per sekon kuadrat satuannya. Jika baru saja kita membahas tentang kombinasi antara gerak linear dan gerak rotasi pada sistem katrol ya. Sekarang kita akan membahas kombinasi antara gerak linear dan gerak rotasi pada kejadian benda yang menggelinding ya. Kamu bisa buka halaman 24 ya. Di sana ada contohnya. Jika suatu benda itu bergerak, berotasi dan bergeser sekaligus. Jadi kejadiannya tidak seperti katrol. Kalau katrol kan bendanya bergerak linear, katrolnya berotasi. Tapi kalau kejadian benda menggelinding, maka benda yang sama itu berotasi dan juga menggelinding. Nah, kejadian seperti ini bisa kita lihat di halaman 24 ya. Di sana dicontohkan ada sebuah silinder pejal bermassa M, berjari-jari R, menggelinding murni pada suatu bidang miring dengan kemiringan alfa. Kemudian diminta untuk menghitung percepatan dari silinder itu. Nah, kita akan coba untuk memberi angka supaya kita bisa menghitung lebih real. Contoh soal ini, misalnya silinder pejal yang menggelinding tanpa selip
Ya, tanpa slip itu berarti silinder itu bisa bergulir dengan lancar tanpa pernah bergeser. Bergulir dengan lancar di bidang miring dengan kemiringan 37 derajat. Jika massa silindernya 2 kg dan jari-jarinya 5 cm, hitung percepatan linear dari silinder dan juga percepatan sudut atau percepatan rotasi dari silinder. Kemudian kita akan juga hitung berapa jarak yang ditempuh oleh silinder setelah 2 detik. Ya. Kita coba gambar dulu. Ya, di sini ada gambar silinder pejal yang turun bergulir. Kalau dia bisa berotasi, artinya lantainya ini kasar, ya, kasar, hingga silinder pejal ini bisa berotasi. Mengapa silinder pejal bisa berotasi? Karena kalau kita lihat pada silinder pejal ini ada gaya berat dan juga ada gaya gesek, ya, ada gaya normal dan ada gaya gesek. Jadi di silinder ini ada gaya berat, gaya normal, dan gaya gesek. Nah, yang membuat silinder ini bergeser adalah gaya berat yang ada di sumbu X, ya. Jadi kalau kita proyeksikan, ya, jadi kalau kita proyeksikan W di ke sumbu X berarti Wx, W ke sumbu Y berarti Wy. Yang membuat dia bergeser ke bawah adalah Wx dan ditahan oleh gaya gesek, ya, F kecil. Tetapi yang membuat dia berputar adalah gaya geseknya. Jadi ketika silinder ini turun karena ada gesekan dan porosnya itu di tengah, sehingga dia ini berputar, sehingga gaya gesek ini bekerja sebagai torsi, ya, bekerja sebagai momen gaya, sehingga kita bisa tulis antara gerak linearnya dengan gerak rotasi. Untuk gerak linearnya berarti gaya-gaya bekerja adalah Wx dan F gesek. Ya, untuk gerak linear kita gunakan sigma F sama dengan M kali A. Sedangkan untuk gerak rotasinya, satu-satunya gaya yang memutar benda di sini adalah gaya gesek, sehingga torsinya hanya gaya gesek saja, ya. Kita gunakan sigma torsi sama dengan I kali alfa. Ya, kita bisa lihat di sini torsinya itu hanya gaya gesek dikali lengan. Lengannya adalah jari-jari dari silinder pejal itu sendiri, ya. Kemudian kita dapatkan inersianya adalah setengah mr kuadrat karena silinder pejal, dan alfa kita uraikan menjadi A per R, ya, karena kita mau mencari percepatan linearnya dulu. Kemudian R-nya bisa kita coret, ya, sehingga gaya gesek itu nilainya menjadi setengah MA, ya, sehingga nilai gaya geseknya menjadi setengah MA. Kemudian kita substitusikan gaya gesek di gerak rotasi ke gaya gesek di gerak linear, ya.
Ya, kita bisa lihat di sini. Kalau ini sudah saya uraikan sekalian, berarti Wx-nya adalah W sin 37, W-nya adalah W cos 37, W sin 37 dikurangi setengah MA dari sini sama dengan MA. Ya, W-nya adalah M kali G. Kemudian kita pindah ruas setengah MA-nya. Kemudian kita hitung A-nya berapa. Ya, kita peroleh percepatannya adalah 2/3 dikali G sin 37, ya. Kita bisa hitung angkanya. Ya, kita dapatkan percepatannya adalah 4 meter per sekon kuadrat, ya. Kemudian kita hitung percepatan sudutnya. Kita bisa gunakan persamaan penghubung antara alfa dengan A, ya. Jadi persamaan penghubungnya adalah A sama dengan alfa dikali dengan R. Sehingga kalau alfa berarti A dibagi R. Maka bisa kita hitung percepatan sudutnya. Di sini jari-jari dari silinder adalah 5 cm. Ya, jari-jarinya 5 cm, kemudian 4 dibagi 0,05, hasilnya adalah 80 radian per sekon, ya. Nah, kemudian yang terakhir kita menghitung jaraknya setelah 2 detik, ya. Anggap aja 2 detik dia sampai sini menempuh jarak S selama 2 detik. S-nya berapa? Berarti kalau karena kita punya percepatan dan dia bergerak secara GLBB, kita bisa gunakan persamaan GLBB, ya. Karena silinder tidak memiliki kecepatan awal, maka V0-nya 0, ya. Jadi langsung setengah AT kuadrat. Ya, kita peroleh jarak yang ditempuh selama 2 detik adalah 8 meter. Begitu cara menggunakan hukum 2 Newton untuk gerak rotasi dan juga gerak linear yang dipadukan dalam satu benda sehingga benda tersebut dikatakan menggelinding, dan juga kita tetap menggunakan persamaan GLBB di sini.